Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Jadi ini siapa? Mona Lia Pak. Mona Lia yang akan berpraktik di jam pertama dan kedua ya. Iya. Gimana persiapannya? Alhamdulillah persiapannya untuk modul ajar, kemudian instrumen untuk penilaian perangkat pembelajaran dan praktik pelajaran sudah saya siapkan. Dan LKPD-nya pun sudah saya siapkan. Iya. Media pembelajarannya? Media pembelajarannya ada sebuah gambar seorang tokoh inspiratif Pak. Ya baik. Gimana Ibu? Sudah ada. Ya. Baik, kalau begitu kita masuk tepat waktu. Silakan lakukan pembelajaran seperti yang direncanakan. Kami nanti mau mengamalkan. Sebelum masuk ke Silakan. materi inti, seperti yang sudah diingatkan, siapkan kelas dulu, lihat situasi dalam kelas. Baik, terima kasih Pak. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Sehat nggak? Alhamdulillah. Sudah pada sarapan? Belum. Kenapa belum? Udah makan? Udah sarapan semua? Kenapa nggak sarapan? Telat karena kesiangan. Iya. Baik, nggak apa-apa nggak sarapan. Yang penting tetap semangat. Balik lagi ke pembelajaran bahasa Indonesia, pembelajaran yang kita cintai ya tentunya. Kenapa harus kita cintai? Karena pembelajaran bahasa Indonesia adalah kita kan orang Indonesia, berarti kita harus mencintai bahasa Indonesia. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, biasanya kan kita punya kebiasaan kan untuk membaca doa terlebih dahulu. Coba silakan ketua kelasnya mana? Nggak masuk, wakilnya. Mana wakilnya? Oke, silakan wakilnya untuk memimpin doa teman-temannya ya. Silakan. Semua siap, baca doa mulai. Oke. Ibu mengecek kehadiran dulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Banyak. Aduh, kok banyak. Siapa lah yang nggak hadir sekretarisnya? Wakil, ada wakil nggak? Ayo Hasri, siapa yang nggak masuk nak? Coba lihat teman bangkunya. Ada yang kehilangan temannya? Ada yang kehilangan kawannya nggak? Pak Finisa belum ada. Bisa
Udah? Oke. Baik, sebelumnya kemarin kita belajar tentang menganalisis teks record untuk menemukan apa? Menemukan apa? Pesan tersirat dan tersurat. Ada yang masih ingat apa sih pesan tersirat? Apa sih pesan tersurat? Coba tunjuk tangan. Ayo silakan namanya siapa? Namanya siapa? Muhammad Fabian Alisa. Muhammad Fabian Alisa. Ayo Mak, apa tuh perbedaannya tersirat dan tersurat? Makanya ada di dalam tanah, dalam mana? Dalam teks recordnya, iya. Jadi pesan tersirat itu adalah pesan yang tidak disampaikan secara langsung. Jadi kita menyimpulkan sendiri ya, itu pesan tersirat. Kemudian tersurat yaitu pesan yang disampaikan secara langsung. Itu dia. Baik. Berarti kalian sudah tahu ya apa sih pesan tersirat, apa sih pesan tersurat, kemudian apa sih biografi, kemudian apa sih teks record dan lain sebagainya. Baik, hari ini kita lanjut ke kegiatan 2. Coba kalian buka halaman 126. Halaman 126. Sudah dibuka? Di sini kalian akan mempelajari balik lagi nih, kemarin kan teks record. Awalnya kita pertemuan pertama biografi, terus balik lagi ke teks record. Hari ini kita balik lagi ke teks biografi. Apa itu? Yaitu kita mempelajari tentang struktur teks biografi. Nah, sebelumnya itu ada sebuah foto. Ada gambar, coba perhatikan. Di sini ada yang kenal siapa tokoh ini? Ya, silakan. Ki Hajar Dewantara. Apa sih nilai keteladanan Ki Hajar Dewantara? Apa? Terkenal apa sih dia ini? Beliau ini? Iya, sebagai bapak pendidikan. Oke, kalau sudah tahu lanjut kita ke strukturnya langsung ya. Struktur teks biografi. Kalau dari buku itu ada berapa? Struktur biografi, coba lihat di buku ada berapa? Terbagi menjadi berapa? Terbagi menjadi tiga. Yang pertama apa? Orientasi. Kemudian yang kedua? Yang kedua? Coba lihat bukunya. Ayo buka. Yang kedua apa? Setelah orientasi, yang kedua peristiwa. Peristiwa atau kejadian penting. Peristiwa atau kejadian penting. Yang ketiga orientasi. Reorientasi. Jadi dalam teks biografi itu ada 3 struktur. Orientasi. Apa itu orientasi? Orientasi sayang. Orientasi apa? Iya. Orientasi itu adalah gambaran awal cerita yang memuat apa aja? Sampai terakhir.
atau menegangkan atau menyedihkan dan mengesankan hingga akhirnya mengantarkannya mencapai mimpi, cita-cita dan kesuksesan sehingga beliau dapat menjadi seorang tokoh yang inspiratif untuk pembaca atau untuk orang-orang di sekitarnya. Itu dia. Kemudian jadi pada peristiwa atau kejadian penting ini adalah poin utamanya ya. Jangan lupa tuh. Kemudian yang ketiga yaitu reorientasi. Apa itu? Penegasan ulang. Biasanya memuat apa? Pesan moral, nilai keteladanan, ya begitu ya. Nah di sini Ibu ada sebuah LKPD. Nih, ada LKPD dibagi berapa ya? Oh gini aja. Bisa nggak gabung ini? Kelompoknya Ibu ini bagi absen aja ya. Soalnya banyak. Coba di sini Alif, Ayu Sinta, Aziza, Dewi, sama Dewi Juliana. Kenapa? Ya, 6 orang. Alia, Aziza, Dewi Ayu, Safira, Dewi Juliana, sama Eni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelompok 1. Ya pokoknya gitu ya. Nggak usah pakai kelompok 1, 2, 3, tapi kasih namanya aja. Misalkan nama kelompok Cemara, misalkan ya. Terus Fadila, Fahri, Fatriniza, ya, Ferdian, Ferdi, sama Geger. Sama Hafiza. Nah, terus Asri Alia, Irfan, Putri, Jahara, sama Liza. Enam belum itu? Ya, kurang berapa? Dari Hafiza 1, 2, 3, 4, 5. Iya, asli. Sorry. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti sampai Wahyu dari Hasri. Terus Irfan Nurliansa, Irsa Putri, Jahara, Liza, sama Wahyu. Terus Fabian Ali, Muhammad Adam, Novita, terus Putri Jessica, Liliani. Sama Sasenka. Yang terakhir Sinta, Cinta Monika, kemudian Firuli, Raditya.
Nggak usah gerak-gerak, kan kita doang. Ya, Sama dia dulu. udah pas ya? Nah, coba perhatikan LKPD-nya yang Ibu bagikan tadi. Tugasnya itu kan beda-beda tuh. Ada yang mendapatkan biografi B.J. Habibie ada? Siapa yang mendapatkan KPD? Siapa yang belum mendapatkan KPD? Kami. Ada yang pernah Ada yang mendapatkan foto B.J. Habibie dan juga ada yang mendapatkan tentang Jeremy Pauline. Tahu ya, itu seorang matematikawan dan YouTuber, ya kan? Pasti sering melihat kan di Instagram, ya di sosial media lah ya. Nah, di sini tugasnya kalian dibuka. Coba kalian lihat petunjuk kerjanya. Poin C. Yang pertama kalian bacalah paragraf-paragraf biografi. Kemudian susun paragraf menjadi urutan yang runtut. Jadi itu teksnya berantakan, acak-acakan. Kalian diminta untuk menyusunnya menjadi sebuah paragraf yang utuh dan berurut secara kronologis. Kemudian tentukan bagian struktur teks biografi. Nah, setelah kalian menyusun, kemudian kalian menentukan bagian-bagian dari struktur teks biografi. Kan struktur teks biografi ada 3 kan. Yang pertama orientasi, kemudian peristiwa atau masalah kejadian penting, dan yang ketiga reorientasi. Kemudian kalian diskusikan jawaban bersama kelompok. Setelah itu presentasi. Petunjuk kerjanya sudah paham untuk mengerjakan LKPD? Paham? Ya, silakan kerjakan. Waktunya 15 cukup, 15 menit. 20 cukup ya, 20 menit ya. Mulai 20 aja, nggak susah kok itu ya. 20 menit dimulai dari sekarang. Silakan.
Coba nah perhatikan. Di sini kan teksnya, teks biografinya ini kan tidak berurut nih acak-acakan. Nah terus tugas pertama kalian disuruh menyusun teks biografi. Nah di sini coba lihat tugas 1 menyusun urutan, susunlah paragraf agar menjadi teks biografi yang runtut. Misalkan nih paragraf pertama seharusnya itu paragraf yang E. Nah kalian tulis di sini di kotak, ada kotak kan di sini? Nih urutan paragraf kalian tulis E misalnya. Kemudian urutan paragraf yang kedua seharusnya D. Nah kalian tulis di sini D. Setelah itu, setelah kalian susun, lanjut di sini ada pertanyaan diskusi. Nah di sini kalian diminta untuk memberikan alasan mengapa paragraf E itu termasuk misalkan orientasi itu kenapa? Misalkan karena berisi tanggal lahir pokok, kemudian berisi tentang dia sekolah di universitas ini, misalkan begitu. Dan selanjutnya, sampai sini paham untuk yang tugas 1? Paham ya? Kalau ada yang nggak paham boleh tanya sama ibu, oke? Silakan angkat tangan terus ibu punya print, oke? Terus silakan. Ya, alasan. Jawaban ini bukan paragrafnya. Ya, M.
Coba suaranya saya. Suaranya kakinya.
Pas sebenarnya tidak ada nih ya. Nah, dia dibahas. Yang ini ya alasan tapi tentang yang mana ini tahu Udah selesai belum? Belum. Ayo ini ya cepet ya.
Banyak tuh urutan-urutannya orientasi lahirnya, tanggal lahirnya, terus ada kalau ada nama orang tua, menjelaskan latar belakang keluarganya, latar belakang pendidikan, itu masuk ke orientasi. Kita paham? Bagian tersebut Poin-poinnya dijelaskan. ke belakang. Ayo mas, kelompoknya Mas Tri sudah, kelompok yang lain. Ya. Dan Saya kasih waktu 5 menit lagi ya. Di situ kita presentasi, oke? Dari sekarang ya. Sabar.
bohongin lagi ya. Oke, selesai ya. Langsung selesai dong. Masa belum? Udah lebih dari 20 menit tuh. Selesai ya. Ibu ajak ya. Ya. Yang maju duluan. Coba ibu sebutkan salah satu siswanya, nanti kelompok itu yang maju. Oke? Irsa Putri. Ayo kelompok Putri, silakan maju. Coba kelompok lain perhatikan kawannya. Nanti tugas kalian jika ada penyampaian mereka kurang jelas atau kalian masih bingung, bisa kalian tanyakan nanti ya. Nanti kawan kalian itu pada saat presentasi akan membuka sesi tanya jawab. Oke? Silakan yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Handai ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, terima kasih nama saya Rasina. Jadi pada tugas pertama kami menyusun urutan teks. Teks tentang apa? Tentang geometri polling. Coba perhatikan yang mendapatkan teks geometri polling, perhatikan ya kawannya ya, khususnya. Ayo silakan. Jadi paragraf pertama itu paragraf F. Isinya pengenalan diri geometri. Terus paragraf yang kedua itu paragraf A. Paragraf ketiga itu paragraf B. Paragraf keempat itu paragraf C. Terus paragraf kelima itu paragraf D. Terus lanjut ke tugas kedua. Tugas kedua, identitas. Tugas kedua, identifikasi struktur teks geometri. Orientasi itu paragraf F dan A. Alasannya, paragraf F berisi identitas, nama, tempat, atau tanggal lahir. Paragraf A berisi awal dikenal dan di aktivitasnya. Ini termasuk
disusun. 1. Paragraf manakah yang termasuk orientasi? Jawabannya, paragraf yang termasuk orientasi adalah paragraf A. 2. Kenapa paragraf tersebut termasuk orientasi? Jawabannya, karena paragraf orientasi berisi pengenalan tokoh, latar belakang, dan gambar awal cerita sehingga pembaca mengetahui tokohnya dan situasi awal sebelum masuk ke ruang bukti. Yang mana yang menentukan tujuan ini? Jawab B, C, E. 4. Tujuan diri yang menentukan bagian itu merupakan situasi karena visi kejadian penting sama dalam kita. Paragraf mana yang termasuk reorientasi? Seperti apa bagian tersebut disebut reorientasi agar disebut dan pemerintah. Sampai di sini ada kalian yang bertanya? Ya, jadinya kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba satu kelompok lagi ya. Yang mendapatkan biografi Jerome Pauline. Kelompok siapa namanya? Ya, Jerome Pauline. Itu saya kan? Ya, silakan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok Jerome Pauline, kami akan presentasikan jawaban-jawaban kami. Sebelumnya kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Pak Rahmat. Nama saya Rizawati. Saya Katilan Musa. Iya, dari pertama. Nama teks pertama, tugas pertama menyusun urutan teks. Teks yang seharusnya diorientasi adalah paragraf E. Kedua, paragraf Yang mendapatkan biografi Jerome Pauline diperhatikan ya. B, C. Ada yang sama atau enggak? Orientasi untuk paragraf D. Paragraf B, E, C, dan A adalah sebagai peristiwa penting atau perjalanan karir yang pernah dialami Jerome Pauline ini. Paragraf D sebagai reorientasi karena menjadi kesimpulan kisah perjalanannya.
dia alami selama ini. Orientasi paragraf D karena menjadi kesimpulan kisah perjalanan. Analisis struktur jawaban pertanyaan berikut. Paragraf yang termasuk orientasi. Paragraf F. Jawab apa kalau tersebut termasuk orientasi. Paragraf dia awal dari tulisan hidupnya atau kenalan dirinya. Paragraf mana yang menunjukkan peristiwa penting. Paragraf B, E, C, A. Apa ciri yang menunjukkan bagian itu merupakan peristiwa penting. Perjalanan yaitu dia dan perjuangan dia untuk meraih akhir. 5. Paragraf mana yang termasuk orientasi. Jawab paragraf D. Mengapa bagian tersebut orientasi? Jawab karena paragraf tersebut merupakan kesimpulan dari perjuangan meraih prestasi dan mendapat siswa. Sampai sini ada apa yang ditanyakan? Coba yang geometri polis, mana teks geografi yang geometri polis selain kelompok yang di depan? Nah, ada kesamaan enggak? Atau ada yang beda? Ada yang sama? Hah? Yang mana? Coba tanyain. Silakan. Kok bisa beda? Ayo kelompok terakhir. Udah ada? Tugas ketiga yang soal nomor 2. Berarti bacain ulang bentar. Tugas ketiga yang nomor 2. Tugas ketiga nomor 2. Mengapa paragraf tersebut termasuk orientasi? Karena dia awal dari kisah hidupnya atau perjalanan perkenalan dirinya. Oh, kalau kami 2, mengapa paragraf tersebut termasuk orientasi? Jawabnya karena berisi pengenalan awal tokoh, asal usul dan latar belakang. Ya, beda sih. Dan jawaban itu ada yang ingin ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, coba lanjutkan. Setelah kalian membaca, setelah kalian menentukan, kemudian kalian menyusun, lalu kemudian kalian dapat menentukan itu bagian orientasi, kemudian peristiwa penting atau reorientasi itu sudah paham nih tentang strukturnya? Paham ya? Nah, setelah kalian paham, ada nggak sih yang menurut kalian paling sulit dibedakan dari ketiga struktur tadi? Ada yang sulit nggak sih dibedakan di antara ketiganya? Atau misalkan bagian orientasi dan peristiwa penting Bu sulit dibedakan karena apa? Misal kalau di bagian orientasi kan di situ mencakup juga tentang pendidikan ya kan? Nah, sedangkan di bagian peristiwa penting yang juga ada keterangan yang menyampaikan tentang perjalanan pendidikannya gitu. Contohnya selain itu ada lagi selain orientasi dan juga peristiwa penting ada yang bisa yang sulit kalian bedakan dari ketiga struktur itu. Tidak ada. Berarti sudah bisa semua nih, bisa membedakan ya.
tugas. 20 menit. Satu yang usahakan diri untuk menciptakan budaya bersih air laut. Nggak kurang kalau dari gurunya, dari kelasnya. Tapi karena kayaknya kurang dulu. Setiap masa bola ada makanan buat malam ada bisa ini. Tapi saya tadi nggak nyaman sama di sini. Paling kita udah kayak ini, kayak di mana bekas kena kumpul. Dia masih kelas 1 Pak, masih diajar begitu. Kelas 3 Kelihatan kan tulisannya sampai sekarang? Ya. dia buka cara paling kelas guru ngapain masih nggak lupa itu anaknya. Nggak usah ditulis soalnya. Kalau udah terlanjur nggak apa-apa. 2 menit selesai ya. Sisakan. Kalau untuk penilaian iya Iya, jawabannya. Namanya jangan lupa ditulis ya. iya akselerasi kita unggulan 10-1 11-1 tapi nggak ada yang 2 tahun 3 tahun iya yang paling yang dari seperti masuk cuma nggak yang 2 tahun yang akselerasi itu nggak. Jumlah siswanya yang akselerasi oh ini ada satu kelas itu tahun ini baru ada harapan lebih bagian struktur yang menurut saya masih dibingungkan. saya di Padang bukan di swasta yang di Ayo yang lain. dan informasi tapi kuliahnya ada ya ada 94 sama saya lebih besar nenek moyang dari sini jadi cuma kuliah aja keluarga dari asal orang tua kalau nggak kuliah pada nggak tahu semuanya kakak nenek dari sini dan kakak mama saya di Jambi karena formasinya di situ ada di sini belum ada nggak buka gitu Adalah
silakan belajar kan sudah selesai. Ibu kan kelas bazam sudah siap. Mana lagi? Yang di belakang, di belakang. Ibu. Sini, Oma, oke, Oma. Oke, coba perhatian semuanya. Coba perhatikan yang lain. Fokus ke depan dulu. Fokus ke Oke, setelah kalian mempelajari struktur teks biografi itu, jadi kalian dapat memahami struktur teks dan membantu kalian mengetahui, memahami bagaimana urutan kejadian atau kisah perjalanan seorang tokoh. Ya. Nah, untuk tugas ya di rumah, kalian saya minta cari satu teks biografi. Terserah mau dia tokoh inspiratif misalkan kayak Jerome Pauline boleh, YouTuber atau artis boleh, yang penting yang menginspirasi kalian. Nah, setelah itu langsung kalian tentukan orientasi peristiwa atau kejadian penting dan reorientasi. Oke? Baik, karena waktunya sudah habis, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, Monalia. Ya, baik. Bagaimana perasaannya setelah berpraktik di kelas? Di awalnya ya kurang sih Pak ya, karena belum terbiasa. Terus ya udah selesai ya udah gitu. Karena udah selesai nih tugasnya. Tuh ya. Coba selain perasaan, menurut Monalia setelah tadi berpraktik, apa kesulitan yang Monalia hadapi ketika melakukan pembelajaran tadi? Kesulitannya ini sih mengkondisikan siswanya. Tadi ada juga pas pembagian kelompoknya juga kurang tepat sih Pak. Karena kelamaan juga. Ya, hal lain? Untuk modul ajarnya juga kurang. Ada beberapa yang belum disampaikan juga tadi karena grogi gitu. Ya. Jadi banyak hal-hal yang belum tersampaikan. Yang menurut Mona sesuatu yang sudah bagus dari yang Mona lakukan tadi apa? Tadi kan kekurangan itu sudah. Ya. Sekarang yang bagusnya apa? Di awal sih udah agak pas nanyaan persepsi segala macam itu sudah mulai menurut Mona ya bagus. Menurutnya terus pada saat membimbing siswa juga pada saat mengerjakan LKPD tadi sudah cukup. Iya, baik. Jadi untuk kegiatan awal saya sepakat itu sudah bagus, itu menjadi sisi kuat dari Mona, sudah cukup lengkap dari awal hingga akhir disampaikan, persepsi ada, doa dan sebagainya itu sudah dilakukan. Tapi mana Ya. ada kekurangannya kalau kata saya tadi. Kalau yang waktu ibu masuk kelas kemarin dampingin Mona itu menyampaikan tujuan pembelajaran. Kalau tadi enggak. Iya Oh, Bu. ya. Tujuan pembelajaran enggak ada katakan ibu ya di sini. Ya, padahal Enggak harusnya menyampaikan tujuan pembelajaran, ya tujuan pembelajaran tidak disampaikan.
Apalagi Terus media kan tadi udah dipakai tuh, tapi kurang memberikan banyak contoh di dalam media tadi. Hanya fokus ngasih ini aja, satu pertanyaan ke siswa di dalam penggunaan media. Terus kalau di catatan ibu juga dalam mengerjakan tugas kelompok tadi, sepertinya yang ibu lihat tidak ada menanyakan kesulitan anak dalam mengerjakan tugas. Harusnya itu dipertanyakan, Pak. ya, Ada kesulitan apa enggak dalam mengerjakan tugas? Kalau misalnya ada kesulitan, di bagian mana yang sulitnya? Kemudian kurang memberi respon juga terhadap hasil tugas siswa. Udah itu aja, Pak. ya, saya nambahkan manajemen waktu tadi sudah diakui ya, ketika memberi tugas itu disebutkan nama siswa dari daftar hadir, kemudian siswa harus pindah tempat duduk, itu kan tidak efektif. Kalau kasus seperti itu lebih baik kan ini saja, tentukan saja berdasarkan tempat duduk, jadi mereka hanya menggeser kursi sedikit kemudian berdiskusi itu. Dan juga jumlahnya tidak sama tuh dengan modul ajar. Modul ajar menyebutkan 4, tadi 5 ya. Ada yang 5, ada yang 6. Ya, kalau begitu lebih longgar di modul ajar 4 sampai dengan 6. Jadi ada rentang. Kemudian kita ini guru bahasa Indonesia, penggunaan bahasanya itu harus diperhatikan. Tadi ya sempat saya tangkap sering mengucapkan oke, tanyain, nggak ada dan sejenis dengan itu banyak. Satu hal lagi terkait dengan pembelajaran mendalam itu untuk berkesadaran, bermakna, saya dapat menangkap itu dalam pembelajaran, tapi untuk aspek menggembirakannya itu belum tampak. Meskipun ya mengembirakan itu bukan berarti tepuk-tepuk, sorak-sorak, tertawa, bukan. Dalam pembelajaran menggembirakan itu bukan itu. Kalau di SD ya relevan, di SMA ya bukan begitu. Jadi bagaimana menciptakan suasana belajar yang peserta didik siswa itu betul-betul merasa nyaman belajar sehingga dapat mengikuti pembelajaran juga dengan perasaan nyaman dan senang. Tidak seperti terpaksa, terlihat ada kesan yang bosan padahal jam pertama tadi kan pertama kedua gitu. Kemudian juga refleksi sudah dilakukan, tapi saran saya jangan hanya refleksi tulis, ada juga refleksi lisan supaya itu bisa didengar oleh yang lain. Kalau tulis kan yang lain tidak tahu gitu, hanya yang menulis dengan gurunya. Selain tulis juga lisan supaya semua diketahui ya. Kemudian kalau masih terkait dengan ini, kerangka pembelajaran itu di pembelajaran mendalam, saya tidak melihat kalau di sini mitra pembelajaran disebut guru mata pelajaran, orang tua wali, teman sebaya gitu. Tapi tidak disinggung bagaimana siswa atau guru membimbing siswa untuk materi ini bermitra dengan mata pelajaran lain, dengan orang tua atau wali. Kalaupun orang tua wali kan tidak mungkin tidak mungkin didatangkan di sekolah, paling tidak ada semacam penugasan itu. Untuk tugas ini ya coba dengan orang tua ini itu, atau wawancarai guru lain dan sebagainya gitu. Meskipun untuk konteks tadi tidak bisa muncul di kelas, dengan teman sebaya sudah muncul. Kemudian lingkungan pembelajaran, lingkungan fisik tadi sudah dikondisikan. Ini ada tulisan di sini lingkungan virtual. Itu tidak muncul saat pembelajaran. Semua tidak muncul pemanfaatan digital. Jadi banyak di sini pemanfaat digital 1, 2, 3, 4. Tapi tidak ada yang muncul di pembelajaran. Jadi yang dicantumkan di sini itu yang dimunculkan dalam pembelajaran. Tidak harus semua, misalnya salah satu. Misalnya ini ada penilaian daring ya. Ya misalnya diberi penilaian dengan ya Google Form atau yang sejenisnya, diminta mengisi itu sehingga ada terlihat betul penggunaan
digital, kondisi pemanfaatan digital, atau yang lebih sederhana lagi sebetulnya terkait dengan media tadi. Kalau ada media yang bisa ditayangkan, proyektor kan tokoh-tokohnya tadi di modul ajar itu ada 3 kalau tidak salah, B.J. Habibie, Ki Dewantoro, satunya sama Kartini. Kartini. Meskipun kemudian yang dalam pembelajaran yang muncul beda, hanya Ki Hajar Dewantoro, satunya malah yang tidak muncul di modul ajar kan. Nah itu mestinya kalau dalam bentuk proyektor kan gampang, sehingga lebih menarik, itu juga mendukung pada pembelajaran yang menggembirakan jadinya gitu ya. Jadi saya pikir itu yang perlu diperbaiki untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Bagaimana Ibu? Ada hal lagi yang mau ditambahkan? Udah cukup, sampai semua yang dibangun. Baik, kalau begitu selamat untuk berikutnya diperbaiki. Secara umum bagus ya. Iya, Mona dari awal Pak sama. Ya. Ya. Suka sayanya. Yang sudah bagus pertahankan, kekurangannya diperbaiki untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih. Silakan istirahat ya. Iya. Sudah dimatikan.